Sehingga apa? Sehingga hal ini mampu merubah stigmatisasi wanita bahwa mereka hanya perlu disungkur, di kasur, bahkan di dapur. Apakah kamu akan membiarkan stigma ini ada sampai di generasi-generasi selanjutnya? Bagaimana stigma patriarki yang konvensional itu akan terus berlanjut? Manifestasinya apa? Wanita juga bisa lebih menghargai value-nya sendiri ketika mereka mendapatkan peluang ataupun kesempatan di sektor tersebut. Atau poin yang kedua, kesetaraan akan terjadi di sisi kami. Karena kenapa? Karena sektor bisnis dan politik memanglah sektor yang keras, namun bukankah ini menjadi alasan mengapa kedua sektor tersebut harus setara? Karena ketika misalnya kamu adalah laki-laki, kamu kamu kan dipandang karena kamu misalnya kamu patriarki. Nah, beda dengan perempuan. Kamu akan sulit untuk berbicara, sulit untuk misalnya memberikan pendapat ketika kamu misalnya ada di sektor politik. Namun dengan adanya peningkatan pemberdayaan ini, hal ini bisa membuat bagaimana perempuan bisa mendapatkan poinnya tersebut. Nah, lihatlah kita ambil contoh Najwa Shihab, yang bagaimana dia dianggap sebagai representasi wanita yang tegas dan punya pemikiran yang kritis, yang bahkan mampu mengkritisi pemerintah, sehingga hal ini membuktikan bahwa sudah ada perempuan yang mampu mengungkapkan pendapatnya dan tidak takut berada di lingkungan yang keras. Bukankah ini membuktikan bahwa seluruh misalnya stigmatisasi masyarakat yang emosional, yang perempuan adalah emosional, gampang tersentuh, gampang tersakiti? Bukankah ini sudah menjadi poin yang sangat kuat? Bahkan Najwa Shihab ada juga Grace Tahir yang misalnya dia berkecimpung di dunia bisnis, bagaimana dia representasinya terbaik karena misalnya dia mampu memiliki menjalankan bisnisnya, atau masuk pada sehingga kesimpulannya diskriminasi wanita akan terminalisir terjadi di sisi kami, atau kedua kesetaraan akan lebih eksklusif di sisi kami. Masuk pada argumentasi yang kedua, di sisi mereka poin kesetaraan tidak akan tercapai. Kenapa? Karena perempuan di sisi mereka tidak akan diberikan peningkatan, padahal wanita sudah dulu dijadikan gender kedua yang tidak setara dengan sama pria. Sehingga kami bangga sebagai tim pro. Baik, untuk pembicara pertama dari tim kontra saya persilakan. Saya akan mulai dari teman 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Dewan Jurnal terhormat, moderator yang kami hormati, serta kawan berpikir yang kami banggakan. Baik, perkenalkan, nama saya Adi Nur Salsabila selaku pembicara pertama dan orang pertama yang sangat-sangat tidak mendukung mas perbankan kita kali ini, yaitu Dewan ini mendukung pemberdayaan perempuan dalam sektor bisnis dan politik. Sebelum memasuki bangunan argumentasi kami, izinkanlah saya untuk membidas pembicara pertama dari pihak pro. Dari tadi, dari pihak pro terlalu mengaminkan atau mengglorifikasikan terkait dengan kemampuan perempuan. Tapi Dewan Jurnal terhormat, perlu kita ketahui ketika perempuan terjun dalam sektor politik dan bisnis, maka waktu mereka akan terbagi, terutama bagi seorang ibu yang seharusnya ia harus terfokuskan pada tanggung jawab kepada anaknya. Maka ketika ia terjun ke dalam sektor politik dan bisnis, akan melupakan tanggung jawabnya kepada anaknya, yang dimana anaknya merupakan generasi masa depan Dewan Jurnal terhormat. Kemudian masuk pada definisi saya, pemberdayaan perempuan yang dimaksud di sini ialah di mana kerangka mereka dalam keluarga dan rumah tangga yang tidak boleh mereka abaikan. Secara keseluruhan, pemberdayaan perempuan merupakan pemberdayaan yang cenderung menekankan pentingnya keseimbangan dan dalam penghormatan terhadap norma-norma budaya serta agama. Dalam sektor bisnis di sini yang merujuk pada bagian ekonomi yang terdiri dari perusahaan-perusahaan dan entitas bisnis yang beroperasi dalam suatu industri. Kemudian sektor politik yang dimaksud di sini yaitu menuju pada aspek kehidupan masyarakat yang terkait dengan politik pemerintahan dan pengembalian keputusan publik yang mencakup berbagai institusi, proses, dan aktor politik yang terlibat dalam pembentukan kebijakan pelaksanaan hukum pemerintahan. Kemudian lahirnya latar belakang masa perbankan kali ini didasari oleh adanya kekhawatiran beberapa sektor yang kuota pemberdayaan perempuan di dalamnya itu masih minim atau belum terpenuhi, dan dari sinilah muncul kekhawatiran pemberdayaan perempuan dalam sektor bisnis dan politik ini akan menyebabkan ketidakstabilan yang berdampak pada beberapa sektor Dewan Jurnal terhormat. Kemudian adapun alasan mengapa masa perbankan kali ini sangat-sangat urgent untuk kita bahas Dewan Jurnal terhormat, pertama, adanya hambatan yang dimana kurangnya partisipasi perempuan dalam berbagai sektor selain bisnis dan politik. Contohnya sektor pendidikan, yang dimana dalam sektor ini sangat diperlukan pemberdayaan perempuan Dewan Jurnal terhormat, termasuk saat ini kota perempuan yang ada dalam sektor pendidikan itu hanya 36,99% Dewan Jurnal terhormat. Lalu bagaimana bisa kestabilan dalam tatanan negara akan tercipta jika kuota dalam sektor ini belum terpenuhi Dewan Jurnal terhormat? Kemudian jika dari pihak pro mengamini bahwa peningkatan pemberdayaan perempuan ini ialah langkah yang paling tepat untuk kesetaraan gender
Tetapi Dewan Juri terhormat, ketika kita mengangkat suatu argumen, maka kita harus melihat dari segala sisi Dewan Juri terhormat, termasuk faktor-faktor penghambatnya. Maka kami dari pihak oposisi akan membahas tentang faktor-faktor penghambatnya dari dua sektor, yaitu sektor bisnis dan politik. Pertama, dalam sektor politik, Dewan Juri terhormat, dalam sektor politik ini minat perempuan yang kurang dalam berpartisipasi dalam politik dipengaruhi oleh banyaknya faktor, termasuk kurangnya potensi dalam diri mereka, dan cenderung tidak ingin mengembangkan potensinya ke dalam sektor politik. Dari laman skills.com, pemerintah memberikan banyak cara agar minat perempuan dalam berpartisipasi, tetapi sebanyak apapun program yang diberikan, tetap saja tidak akan ada hasil jika perempuan memang tidak minat dalam keinginan berpartisipasi dalam sektor bisnis dan politik. Yang kedua, dalam sektor bisnis, Dewan Juri yang terhormat, ada beberapa dampak yang akan timbul dalam sektor bisnis ini. Yang pertama, ketika perempuan menjadi seorang pebisnis, maka hal ini dapat mengganggu keseimbangan mereka antara kehidupan pribadi dan pekerjaannya, yang dimana jika seseorang ingin jadi pebisnis, maka ia pasti harus meluangkan waktu yang lebih. Dua, jika perempuan menjadi pebisnis, bagaimana dengan seorang ibu yang pastinya memiliki tanggung jawab terhadap anaknya, dimulai dari pendidikan informal, yang dimana pendidikan pada usia dini harus diperankan oleh seorang ibu. Apabila seorang ibu terfokuskan pada pekerjaannya, bagaimana nasib generasi masa depan ini Dewan Juri terhormat? Kemudian, jika kekhawatiran dari pihak proposisi adalah bagaimana jika perempuan itu akan apatis jika tidak berkecimpung dalam sektor politik, maka kami dari pihak kontra akan memberikan solusi yang solutif Dewan Juri terhormat. Pada dasarnya, perempuan adalah seseorang yang memiliki sifat lemah lembut dan memiliki emosional yang tinggi. Dari sini, sifat tersebut lebih cocok berada dalam sektor pendidikan, dan dalam sektor pendidikan ini kotanya hanya 36,9% saja Dewan Juri terhormat dan belum memenuhi kota yang sebenarnya. Perempuan bisa beralih ke sektor pendidikan dengan berprofesi sebagai guru PAUD, yang dimana saat ia berprofesi menjadi guru PAUD ini interupsi. Tidak, saudara. Yang dimana dalam sektor pendidikan ini kontrol emosionalnya akan bisa mengajarkan kepada siswa-siswi yang diajarnya. Terima kasih. Saya bangga menjadi jawab. Baik, untuk Bisa pembicara Ya. kedua dari tim Pro, saya persilakan. Kira kedua dari tiga saja itu. Dia bilang tuh, wanita selalu saja dianggap sebagai gender yang paling rentan untuk didiskriminasi dibandingkan dengan para pria. Sehingga apa? Terjadilah yang namanya bias gender, di mana orang-orang pada saat berpikir bahwasanya pria lah yang lebih unggul daripada wanita. Pihak oposisi terlalu mengglorifikasikan para pria pada sektor bisnis dan politik, sehingga apa? Namun sadarilah, wanita juga ingin berkembang dan menjadi setara dengan para pria di sektor ini. Banyak kok wanita yang ingin berkecimpung pada sektor ini, sehingga mereka sangat salah dan mereka tidak dapat dikredit ketika mereka mengatakan bahwasanya tidak banyak wanita yang ingin berkecimpung di sektor ini. Sehingga kami berdiri atas nama kesetaraan mendukung waskita pada kali ini. Masuk ke poin respon yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya kami terlalu mengglorifikasikan yang namanya perempuan. Namun sadarilah dengan ternyata mereka terlalu mengatakan bahwasanya waktu mereka akan terbagi sebagai seorang ibu karena anak dari sang ibu tersebut adalah generasi masa yang akan datang nanti. Namun Dewan Juri terhormat, tentunya ketika mereka berkecimpung di dunia politik dan bisnis, tentunya bakalan ada waktu yang dimana mereka bisa mengurus anaknya. Meskipun mereka seperti seorang pemerintahan apa dan sebagainya, tentunya mereka tetap bisa mengurus anaknya. Apa demikian? Satu, mereka memiliki waktu di malam hari di mana mereka bisa bersama anaknya dan bisa membantu anaknya ketika mereka melakukan punya PR apa dan sebagainya. Dua, mereka bisa menemani anaknya pada saat mereka sedang ada memiliki waktu luang yang dimana pada saat misalnya anaknya itu ingin ditemani berbicara, curhat apa sebagainya. Tentu saya orang tua pasti tetap memiliki waktu-waktu tersebut. Bahkan dokter yang dimana bukan masuk dalam bisnis sektor bisnis dan politik itu tetap memiliki waktu untuk anaknya, padahal kita tahu dokter itu sangatlah sibuk yang mereka mungkin memiliki shift malam, shift pagi dan sebagainya. Sehingga apa? Ini sangatlah tidak benar dengan Dewan Terhormat. Nah, mereka juga mengatakan bahwasanya akan ada kekhawatiran di kota-kota sektor lain yang dimana itu tidak akan terpenuhi. Salah satunya adalah
kota pendidikan. Nah, mereka mengatakan bahwasanya kota pendidikan ini tidak akan terpenuhi jika memang kita lebih memfokuskan kepada peningkatan di sektor pemberdayaan perempuan, di sektor bisnis dan politik. Nah, menurut Dewan Jenderal Terhormat, meskipun wanita sendiri itu memiliki sifat yang dimana mereka ada lemah dan lembut, tetapi mereka juga memiliki keberanian untuk yang mana memperwakili apa yang ingin mereka sampaikan dengan Dewan Terhormat. Nah, mari kita lihat saja di DPR sekarang sangat banyak dewan pilihan yang dimana sekarang kota perempuan telah terpenuhi di DPR apa dan sebagainya. Dan mengapa? Karena mereka memiliki potensi dan mereka memiliki keinginan untuk mewakili para masyarakat Dewan Jenderal Terhormat. Tidak, terima kasih. Sehingga apa? Hal ini sama saja sangat tidak jelas Dewan Jenderal Terhormat. Baiklah, mari kita lanjut kepada poin yang ketiga, di mana mereka mengatakan bahwasanya hal ini jika mereka akan terlalu berfokus kepada sektor ini, hal itu akan mengganggu kehidupan pribadi dan tanggung jawab sebagai ibu. Ini sama saja seperti yang mereka katakan sebelumnya, dan mereka terlalu repetisi kepada poin ini dengan jelas. Sehingga apa? Mereka tidak memikirkan apa pekerjaannya nanti, sehingga apa? Mereka apakah harus diberikan harus lebih fokus kepada sektor pendidikan saja? Banyak apa sektor lainnya di mana banyak kota-kota di sektor itu yang telah terpenuhi, misalnya bahkan meskipun Anda mengatakan bahwa data yang Anda bawa itu ada 36% telah terisi dan sebagainya, tapi sadarilah sekarang rata-rata di sekolah itu dipenuhi oleh guru-guru yang notabene-nya wanita Dewan Jenderal Terhormat. Nah, ya, terima kasih. Baiklah, mari kita melangkah kepada poin yang dimana kenapa di sisi kami lebih baik jika kita melaksanakan mosi ini, dan kenapa di sisi mereka lebih buruk jika mereka tidak melaksanakan mosi ini. Baiklah, yang pertama, mari kita lihat bagaimana posisi wanita di peran politik ini. Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 245 yang menyebutkan yang dimana syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% harus terpenuhi di setiap dewan pilihan. Bahkan wanita harus ada kuota minimumnya untuk bergabung di bidang politik Dewan Jenderal Terhormat. Bagaimana ini menunjukkan bahwa kontribusi wanita di bidang politik itu masih pasti kenaikannya. Dengan adanya peningkatan pemberdayaan wanita, ini tentunya akan mendorong untuk lebih bisa mengambil peran secara masif dan pertumbuhannya, sehingga tidak ada lagi namanya yang bangku kosong di DPR dan yang meskipun sektor pendidikan mereka terlalu main di dalam sektor pendidikan, tapi sadarilah bahkan di DPR ini kuotanya masih tidak terpenuhi. Karena apa? Mereka tidak ingin meningkatkan pemberdayaan perempuan jika di sisi mereka yang dilakukan. Sehingga apa? Wanita punya kebebasan untuk memilih minat mereka. Silakan. Dewan Jenderal Terhormat, tapi dikutip dari Kementerian Keuangan mengatakan bahwa tingkat partisipasi perempuan itu 60,5%, di mana ini tergolong lebih tinggi Dewan Jenderal. Bisa kita lihat di sektor pendidikan yang hanya 39% saja Dewan Jenderal Terhormat. Maka dari itu peningkatan pemberdayaan perempuan itu seharusnya di pendidikan saja, bukan di bisnis, karena sudah tergolong tinggi Dewan Jenderal. Terima kasih. Oke, terima kasih. Anda mengatakan bahwasanya kontribusi mereka di dunia politik itu sangat tinggi, sekitar 60%. Nah, bisnis 60%. Namun sadarilah Dewan Jenderal Terhormat. Nah, meskipun di sektor pendidikan ini tidak tertinggi, tetap saja akan banyak yang mengisinya. Tetap akan ada pria ya. Tetap meskipun para wanita akan utamanya tidak terisi di dunia pendidikan, tetapi tetap ada yang namanya pria yang bisa mengisi di sektor itu. Tidak mengharuskan yang namanya kesetaraan itu harus tetap ada di sisi kami Dewan Jenderal Terhormat. Nah, sehingga apa? Di sisi kami poin kesetaraan, di sisi kami, di sisi mereka poin kesetaraan nanti tidak tercapai, dan di sisi kami mengapa? Karena di sisi mereka tidak ingin peningkatan yang adanya dengan memangnya peningkatan, dan memangnya kenapa harus ada dengan adanya peningkatan ini makin banyak yang ingin mengikuti dengan sektor-sektor yang mereka inginkan, sehingga nantinya perempuan dapat melakukan kesetaraan gender dan harus sama halnya dengan laki-laki. Hal ini karena misalnya ada yang sudah dari dulu berkecimpung, kemudian dengan adanya pernyataan ini dengan adanya pernyataan ini, maka akan ada peningkatan banyak lagi wanita yang untuk berlomba-lomba untuk ikut pada sektor yang bisnis dan politik Dewan Jenderal Terhormat. Sehingga kesimpulannya apa? Dengan adanya wanita, peningkatan ini justru peningkatan pemberdayaan perempuan justru akan mendeklarasikan bahwa wanita juga ingin berkecimpung dalam dunia ini Dewan Jenderal Terhormat. Serta dikatakan juga bahwasanya di sini mereka dalam salah satu poin SDGs, yang dimana SDGs di sini adalah sebuah program yang dibawakan oleh PBB, yang dimana Indonesia tergabung dalam program tersebut, yang dimana mereka ingin meningkatkan, salah satu poinnya adalah meningkatkan kesetaraan gender Dewan Jenderal Terhormat. Tentunya ini tidak akan tercapai di sisi mereka. Karena apa? Mereka terlalu memikirkan bahwasanya mereka terlalu memikirkan sektor pendidikan misalnya, sehingga apa? Kesetaraan tidak akan tercapai di sektor yang namanya politik dan bisnis. Nah, jika sektor itu tidak terisi dengan penuh, apa yang terjadi? Mereka tetap saja
tetap saja apa yang disampaikan oleh para wanita itu akan lebih tidak tersampaikan. Seperti misalnya seorang wanita ini ingin misalnya masuk kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan dia itu akan mewakili suara-suara wanita ataupun orang-orang yang lebih disabilitas apa dan sebagainya. Mereka akan lebih peduli terhadap hak-hak yang mereka miliki, hak-hak perempuan, minoritas dan disabilitas. Mengapa? Karena mereka sifatnya itulah perhatian. Ketika mereka perhatian tentunya apa? Mereka akan lebih memperhatikan masyarakat yang ada. Apa yang mereka kesusahan, apa yang akan mereka lakukan ketika ini. Mereka tentunya akan lebih menyuarakan apa yang dibutuhkan oleh para masyarakat dibandingkan para pria. Bukan begitu ya, karena dengan stigma bahwasanya wanita itu lemah lembut dan juga memiliki perhatian yang tinggi. Tentunya kami mendukung mosi kita pada kali ini. Terima kasih. Pembicara kedua dari tim kota, saya persilahkan. Baik, pidato saya akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Profesor Bagirmanan menyatakan, demi keadilan tidak dibenarkan hanya menetapkan hukum sebagai legal justice, melainkan wajib mengatakan moral justice. Baik, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raisya Mali sebagai pembicara 2 yang akan mengelaborasikan dari argumen yang telah disampaikan oleh pembicara 1 kami. Dewan juri yang terhormat, dari sejauh ini ada 5 respon bidasan yang kami tangkap dari argumentasi yang telah disampaikan oleh tim proposisi Dewan juri yang terhormat. Yang dimana biasa kami akan disisipkan di argumentasi kami Dewan juri yang terhormat. Dewan juri yang terhormat, berbagai upaya untuk melibatkan perempuan di berbagai bidang telah dilakukan di Indonesia. Namun Dewan juri yang terhormat, khusus pada sektor politik dan bisnis, sudah banyak peminatnya Dewan juri yang terhormat, dan di mana peningkatan sektor politik dan bisnis bukanlah sebagai solusi Dewan juri yang terhormat. Mengapa demikian? Dewan juri yang terhormat, mari sama-sama kita melihat dari tatanan oposisi yang sangat tidak menyetujui mosi perdebatan kali ini. Dewan juri yang terhormat, kami hadir membawa setidaknya 2 argumen yang klarifikasi, poin pertimbangan dan solusi dan mekanisme yang sistematis Dewan juri yang terhormat. Dewan juri yang terhormat, mengapa peningkatan pemberdayaan perempuan di sektor politik dan bisnis tidak perlu dilakukan Dewan juri yang terhormat? Di sini kami akan membaginya menjadi 2 pembahasan Dewan juri yang terhormat. Yang pertama, di layer pertama Dewan juri yang terhormat, yaitu dilihat dari sektor politik. Dikutip dari laman perludem.go.com.id, jumlah partisipasi perempuan di pemilu kemarin yaitu tahun 2024 Dewan juri mencapai 40% Dewan juri, ya, di mana ini sudah melebihi kuota yang dimana telah ditetapkan pada pemerintah pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur keterwakilan perempuan sebesar 30% Dewan juri yang terhormat. Jika dielaborasikan Dewan juri yang terhormat, artinya apa? Melihat partisipasi perempuan yang telah meningkat pada sektor politik ini, untuk apa lagi kita meningkatkan di sektor politik Dewan juri yang terhormat? Bagaimana cara justru kita harus memikirkan bagaimana cara mempertahankan partisipasi politik ini hingga pada tahun pemilu yang akan datang Dewan juri yang terhormat. Yang kedua Dewan juri yang terhormat, dilihat dari sektor bisnis. Dewan juri yang terhormat, dikutip dari laman Kementerian Keuangan, menunjukkan persentase partisipasi perempuan masuk dalam angka 60,5%, di mana ini tergolong lebih tinggi Dewan juri yang terhormat, di mana yang mendominasi bisnis dalam sektor UMKM yaitu perempuan Dewan juri yang terhormat. Sama halnya Dewan juri ini ditingkatkan. Ini adalah solusi yang bukan ditingkatkan dengan hanya terfokus pada hanya sektor politik dan bisnis saja Dewan juri yang terhormat. Justru bagaimana sektor lain yang membutuhkan peran penting dari pemerintah, seperti pada pembicaraan 1 dari saudaraku tim proposisi yang mengatakan bahwa ada 3 karakteristik sifat perempuan, yaitu keteladanan, berperasaan, dan mudah bergaul, di mana dari karakteristik ini mampu kita bawa ke sektor pendidikan Dewan juri yang terhormat. Bisa kita lihat di fakta lapangan seperti pendidikan di PAUD Dewan juri yang terhormat, di mana ini membutuhkan perempuan yang dimana ini perempuan berbeda dengan sifatnya dengan laki-laki Dewan juri yang terhormat, yang seperti yang dikatakan dari saudaraku dari tim proposisi yang membawakan 3 karakteristik perempuan itu Dewan juri yang terhormat. Selanjutnya Dewan juri, dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan pendudukan dan perkembangan keluarga disebutkan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang memiliki keuletan dan keseimbangan hidup. Artinya apa Dewan juri yang terhormat? Ketika dielaborasikan, ketahui penopang ekonomi keluarga adalah laki-laki, dalam hal itu suami, dan perempuan sebagai ibu Dewan juri yang terhormat. Tanpa bisa dipungkiri Dewan juri yang terhormat, kita telah memperdayakan perempuan sebagaimana kodratnya. Ini akan menetapkan check and balances sebagaimana pada undang-undang yang saya sebutkan tadi Dewan juri yang terhormat. Maka dari itu Dewan juri yang terhormat melihat dari sektor politik dan sektor
bisnis telah mencapai angka yang tergolong tinggi, perlu kita lihat sektor yang memerlukan perhatian, yaitu memerlukan peran perempuan yang dimaksud yaitu sektor pendidikan Dewan Juri yang telah saya sebutkan tadi, yaitu partisipasi perempuan di sektor pendidikan hanya 36,95% Dewan Juri yang terhormat. Justru disinilah perlu peningkatan pemberdayaan perempuan, di mana fakta di lapangannya dalam sektor pendidikan ini membutuhkan pekerja yang bersifat yang telah tadi disebutkan oleh saudaraku, proposisi yang memiliki karakteristik keteladanan, berperasaan, mudah bergaul Dewan Juri yang terhormat. Dari itu saudaraku memahami bahwasanya perempuan, silakan saudaraku. Nah, Anda dari tadi mengatakan bahwasanya sektor pendidikan lebih bagus diuntungkan daripada sektor bisnis dan politik karena adanya yang namanya banyak orang meminat dalam situ. Tapi apakah jaminan Anda bakalan ada yang namanya kesetaraan di pihak Anda? Terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Kesetaraan akan tercipta di sisi kami. Solusi kami tentang dapat menciptakan kesetaraan di sektor karena mempertimbangkan di sektor lainnya Dewan Juri. Ketika hanya mempertimbangkan atau meningkatkan di sektor politik dan bisnis, justru ini tidak merata Dewan Juri yang terhormat. Ketika perempuan diperdayakan sesuai dengan kadratnya Dewan Juri, ini akan menciptakan dengan kesetaraan Dewan Juri yang terhormat. Perlu kita ketahui bersama dari pembicaraan satu kami telah menjelaskan maksud dari pemberdayaan apa, yang dimaksud dari pemberdayaan apa dari perempuan ini Dewan Juri yang terhormat. Tidak, terima kasih. Yaitu yang kedua Dewan Juri yang terhormat, respon kami dari tim proposisi Dewan Juri yang terhormat, yaitu kami sama sekali tidak membawakan argumentasi tentang politik itu keras. Kami tidak melarang perempuan untuk berkecimpungkan di dunia politik Dewan Juri yang terhormat. Tetapi kita perlu memperhatikan sektor mana yang perlu peningkatan. Tidak, terima kasih. Perlu peningkatan pemberdayaan perempuan itu Dewan Juri yang terhormat. Sehingga kami sama sekali tidak mengatakan bahwa politik itu keras Dewan Juri yang terhormat. Lalu di dasar ketiga kami Dewan Juri yang terhormat, dari tim proposisi yang menjelaskan panjang lebar tentang patriarki bahwa perempuan adalah elemen yang lemah. Namun Dewan Juri yang terhormat, ketika perempuan diperdayakan pada sektor pada kontraknya Dewan Juri, maka pemberdayaan perempuan itu akan sama halnya dengan laki-laki itu Dewan Juri yang terhormat. Lalu Dewan Juri yang terhormat, berdasar kami juga tentang respon keempat kami Dewan Juri dari tadi sembari pembicara satu dan pembicara dua ini, pembicara dua sama sekali tidak mengatakan peningkatan seperti apa yang mereka mau Dewan Juri yang terhormat, sehingga kami dari oposisi tidak mengetahui apa dari inti promosi perdebatan kali ini. Untuk itu Dewan Juri, ketika kekhawatiran dari tim proposisi perempuan tidak berkecimpung di dunia politik akan otomatis kami memberikan solusi dan mekanisme Dewan Juri. Yang pertama, menawarkan mengadakan konsistensi kegiatan volunteer yang diadakan oleh UNI Women, di mana kegiatan ini mengaitkan tentang politik. Mekanismenya Dewan Juri yaitu bekerjasama dengan atau berkolaborasi dengan Kemenpa dalam hal ini sebagai bentuk aksi untuk pemberdayaan perempuan di kodratnya. Yang kedua yaitu menembak audiens yang mana dituju seperti perempuan. Dan ketiga, konsistensi dari solusi kami Dewan Juri yang terhormat. Sekian, kami bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih. Baik, untuk pembicara ketiga dari tim Pro, saya persilakan. Saya akan berkata saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri terhormat, kami akan mendukung peningkatan sehingga kesetaraan akan jauh lebih eksklusif. Kami mengapa dengan narasi mosi Dewan ini mendukung peningkatan pemberdayaan perempuan dalam sektor bisnis dan politik. Sedari tadi kita membahas bagaimana di sisi kita mampu meningkatkan pemberdayaan perempuan sehingga pada akhirnya perempuan mendapatkan hak yang setara pada akhirnya. Karena sedari dulu kita yakin bahwasanya stigma-stigma tersebut yang melarang perempuan untuk bagaimana mereka pada akhirnya bisa setara pada akhirnya. Namun sedari tadi pihak kontra menjelaskan bagaimana di sisi mereka akan memindahkannya ke sektor pendidikan misalnya ataupun ke sektor-sektor lainnya karena menganggap bahwasanya politik dan bisnis sudah seperti itu pada akhirnya. Tidak mungkin peraturan terbuat tanpa melihat bagaimana lapangan itu sendiri dalam jalan tempat. Peraturan mengeluarkan bahwasanya minimum 30%. Bayangkan ketika bahkan mereka diberikan minimum 30% karena mereka harus disokong ataupun harus didorong untuk bagaimana mereka partisipasi mereka di sisi politik itu sendiri dalam jalan tempat.
Kemudian Anda seperti tadi mengklarifikasikan bagaimana di sektor pendidikan Anda akan pindahkan dan perempuan lebih cocok misalnya di sektor pendidikan pada akhirnya. Namun kita sadari bersama bahwa memang kita pada kali ini yaitu bagaimana mereka tidak mendukung peningkatan, namun tetap ada peningkatan, namun mereka tidak mendukung hal tersebut. Jadi peningkatan di sisi mereka adalah pasif ya kemarin. Sedangkan peningkatan di sisi kami akan menjadi masif pada akhirnya karena ada bentuk dari pemerintah yaitu peningkatan. Dengan adanya peningkatan maka ada dorongan dari adanya dorongan bagi si wanita ini untuk bagaimana mereka berkecimpung di dunia politik ataupun dunia bisnis itu sendiri dalam teman-teman. Masuk ke poin pertentangan. Bagaimana Anda selalu mengklarifikasikan bagaimana seorang ibu yang harus memperhatikan anaknya. Namun Anda tidak terima kasih. Namun Anda tidak pernah membawakan bagaimana misalnya orang yang freelance ataupun orang-orang yang baru lulus bagaimana mereka kekurangan kesempatan karena kuota yang diberikan ataupun bagaimana kesempatan ataupun stigma yang diberikan kepada mereka tertutup akan hal tersebut. Kesempatan mereka diambil lebih dominan ke pria pada akhirnya dengan stigma tersebut bagaimana perempuan tidak cocok karena mereka lemah ataupun mereka ini adalah keras pada akhirnya. Namun tidak jauh dari tersebut yang pembicara pertama kami telah menjelaskan bagaimana perempuan juga dapat berkecimpung di dunia politik pada akhirnya karena mereka memiliki keteladanan misalnya ataupun mereka tangguh misalnya bagaimana analogi pembicara pertama kami mengatakan bahwasanya ibu kamu bahkan tangguh melahirkan kamu ataupun tangguh mendidik kamu sampai kamu dewasa di ujung roman. Sehingga Anda tidak bisa mengatakan bahwasanya terima kasih. Tidak bisa mengatakan bahwasanya cewek tidak cocok atau wanita tidak cocok di dalam sektor bisnis dan politik itu sendiri dalam jangka teman. Namun sedari tadi pembicara pertama Anda tidak menghabiskan waktunya, namun dia tidak pernah menjelaskan bagaimana di sisi mereka akan tetap adanya peningkatan misalnya ataupun peningkatan di sisi mereka akan masih pada akhirnya mereka tidak menjelaskan hal tersebut padahal pembicara pertama mereka telah menyisakan waktu tersebut. Namun di pembicaraan kedua mereka mengatakan bahwasanya dengan adanya misalnya tidak perlu lagi bisnis dan politik, mereka bisa dipindahkan ke sektor pendidikan misalnya. Namun kita sadar bersama bahwasanya di masa kita pada kali ini bagaimana di sisi kami dapat membuktikan bahwasanya peningkatan pemberdayaan perempuan dalam sektor bisnis dan politik itu tetap harus ada dan kami mendukung adanya peningkatan pemberdayaan perempuan dalam sektor bisnis. Ya, terima kasih. Dewan Juri dan Hormat dari pembicara 1 dan pembicara 3 mengatakan stigma masyarakatlah adalah penghalang bagi perempuan. Namun Dewan Juri yang terhormat, saudaraku sama sekali tidak memberikan solusi pada pembicara keduanya sehingga kekhawatirannya sendiri tidak dapat terjawab oleh Dewan Juri yang terhormat. Oke, teman-teman. Anda mengatakan bahwasanya bagaimana kami mengklarifikasi yang namanya stigma Dewan Juri teman. Saya bersama bahwasanya pembicara pertama kami telah menjelaskan sebelumnya bagaimana contohnya Najwa Shihab, bagaimana Grace Tahir yang mematahkan stigma tersebut ataupun merubah stigma tersebut pada akhirnya Dewan Juri teman. Bukan kayak sebuah solusi Dewan Juri teman bagaimana mereka misalnya melihat orang-orang yang ada dalam sektor politik dan bisnis ataupun bagaimana perempuan melihat orang-orang yang ada di dalam sektor tersebut, mereka akan misalnya tergerak hati mereka untuk bagaimana mereka bisa berkecimpung juga, bagaimana mereka bisa mewakili, merepresentasikan hati dari para kaum wanita itu sendiri dalam jurnal termat. Masuk ke poin kedua, bagaimana untuk apa meningkatkan sektor politik dan bisnis padahal mereka sudah begitu banyak. Namun dia menjadi tersadari bahwa ketertarikan wanita ataupun ketertarikan perempuan di dalam sektor bisnis dan politik itu masih sangat kurang ataupun mereka masih kurang tertarik akan hal tersebut. Namun dengan adanya peningkatan pemberdayaan perempuan dan sektor bisnis dan politik akan lebih memberikan mereka sokongan ataupun akan memberikan mereka lebih dorongan untuk bagaimana mereka masuk ke sektor-sektor tersebut pada akhirnya. Mengapa? Karena mereka juga bisa cocok ataupun mereka juga bisa lebih pantas untuk masuk di bisnis dan politik karena mereka misalnya memiliki kekuatan yang pembicara pertama kali sampaikan. Kemudian bagaimana mereka juga pantas untuk masuk di dunia politik karena mereka misalnya dapat lebih perasa misalnya ataupun lebih peka karena mereka tahu bagaimana nasib kaum-kaum di bawah mereka ataupun bagaimana perasaan mereka selama ini mereka dapat menyuarakan hal tersebut dengan diri teman. Bayangkan bagaimana ketika kamu menjadi minoritas di suatu politik itu sendiri dengan diri teman. Apakah kamu yakin kamu akan didengarkan oleh para mayoritas ataupun para pria tersebut? Apakah kamu yakin bagaimana suara kamu akan lebih didengar ataupun selantang apapun kamu berbicara? Apakah kamu yakin ketika kamu menjadi minoritas kamu akan didengar oleh para mayoritas itu sendiri dalam diri teman? Maka itu tidak eksklusif di sisi Anda. Kemudian bagaimana kesetaraan akan jauh lebih eksklusif di sisi kami dalam diri teman. Sadari bahwasanya kesetaraan artinya maksudnya keseimbangan ataupun bagaimana kesetaraan adalah penyamarataan hak yang didapatkan oleh perempuan ataupun laki-laki itu sendiri dalam diri teman. Kenapa di sisi kami akan jauh lebih baik? Karena dengan adanya peningkatan perempuan akan lebih didorong ataupun perempuan akan lebih dipacu untuk bagaimana mereka memperdayakan dirinya sendiri ataupun bagaimana mereka mampu untuk bersaing di dunia bisnis dan politik pada akhirnya. Kemudian bagaimana sisi diskriminasi di sisi kami
sisi diskriminasi tidak akan terjadi di sisi kami lagi Dewan Juri Terhormat. Kenapa? Yang pertama, karena kami dapat merubah stigma-stigma tersebut. Disclaimer terlebih dahulu, kami bukan menghilangkan stigma, namun kami akan merubah stigma tersebut bahwa saya perempuan juga tangguh, perempuan juga kuat, perempuan dapat melakukan apa yang mereka mau pada akhirnya. Kemudian dan mengapa diskriminasi akan jauh lebih eksklusif di sisi kami pada akhirnya. Karena yang pertama, perempuan tidak akan lagi dicap sebagai mereka hanya pekerja sumur, dapur dan kasur pada akhirnya, ataupun mereka hanyalah pekerja kecantikan ataupun pekerja chef misalnya. Mereka juga dapat bersaing di dunia bisnis dan politik pada akhirnya Dewan Juri Terhormat. Maka dari itu, yang saya katakan bagaimana mereka juga dapat dianggap di dunia bisnis dan politik, tidak hanya lagi disamakan sebagai gender kedua misalnya, ataupun hak mereka juga akan lebih terpenuhi karena misalnya mereka setara, ataupun setidaknya mereka hampir setara dengan pria, sehingga suara mereka akan terdengar pada akhirnya Dewan Juri Terhormat. Maka dari itu kesetaraan dan diskriminasi di sisi kami juga lebih eksklusif di sisi mereka, dan mereka sama sekali tidak menghormati kita pada kali ini Dewan Juri Terhormat. Terima kasih. Kepada pembicara 3 dari tim kontra, saya persilakan. Pidato saya akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Dewan Juri yang terhormat, dan moderator, perkenalkan saya Najwa Syifa sebagai pembicara ketiga yang akan merekonstruksi kembali jalannya perdebatan kita kali ini. Namun sebelum itu Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pidato terkait dengan proposal yang telah disampaikan oleh tim proposisi. Dewan Juri yang terhormat, bisa kita lihat bagaimana saudari dari tim proposisi sedang tadi ingin meningkatkan pemberdayaan perempuan di sektor bisnis dan politik. Padahal faktanya Dewan Juri yang terhormat, kontribusi perempuan dalam sektor ini sudah sangat mencukupi Dewan Juri yang terhormat. Bukankah ini seharusnya kita harus melihat sektor-sektor yang lebih membutuhkan ketenaga kerjaan perempuan Dewan Juri yang terhormat. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, pada pembicara pertama dari tim proposisi juga menyampaikan bahwasanya perempuan itu memiliki ketelatenan, perasa dan sifat yang mudah bergaul. Bukankah Dewan Juri yang terhormat, sifat-sifat feminis ini lebih cocok untuk ditempatkan pada pekerjaan yang feminis Dewan Juri yang terhormat? Pada sektor pendidikan misalnya, menjadi guru TK, kita membutuhkan ketenaga kerjaan perempuan untuk melakukan pendekatan kepada anak-anak TK Dewan Juri yang terhormat, karena seperti yang disampaikan oleh pembicara pertama bahwasanya perempuan memiliki sifat yang mudah bergaul. Kemudian Dewan Juri yang terhormat pada pembicara kedua juga menyampaikan mengamini bahwasanya sudah banyak kota-kota yang terpenuhi dalam sektor politik Dewan Juri yang terhormat. Bukankah ini artinya dapat menjadi cerminan untuk kita bahwa untuk apa lagi pemberdayaan di sektor politik ini jika kota-kota tersebut sudah terpenuhi Dewan Juri yang terhormat. Kemudian melanjutkan bangunan argumentasinya, terima kasih. Kemudian melanjutkan bangunan dari argumentasi kami Dewan Juri yang terhormat. Mari kita melihat dari pemikiran kasus pertama Dewan Juri yang terhormat, yaitu mengapa pemerintah tidak perlu mendukung adanya pemberdayaan perempuan dalam sektor bisnis dan politik Dewan Juri yang terhormat. Mari kita melihat dari kacamata politik. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 telah memberikan kuota, dan faktanya Dewan Juri yang terhormat pada laman di parlemen.co.id, kuota keterlibatan perempuan ini sudah melebihi dari kuota tersebut, yaitu kuota 30%. Yang artinya Dewan Juri yang terhormat, hal inilah yang mendasari kami untuk mendukung pemerintah tidak meningkatkan pemberdayaan perempuan di sektor politik Dewan Juri yang terhormat. Kemudian kita melihat dari kacamata bisnis. Pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Dewan Juri yang terhormat tentang perkembangan kependudukan, dalam undang-undang ini telah menekankan perlunya keterlibatan aktif orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak serta menyediakan kebutuhan keluarga Dewan Juri yang terhormat. Dan jika hal ini dielaborasikan lebih lanjut, ini dapat menjadi sesuatu yang check and balances dalam kehidupan rumah tangga Dewan Juri yang terhormat, karena di sini peran laki-laki sebagai pencari nafkah, dan perempuan dalam hal ini tugasnya adalah menjadi ibu rumah tangga yang baik dan menjalankan tugasnya untuk mendidik anak-anaknya, sehingga dalam hal ini dapat menciptakan keseimbangan dalam ekonomi dan demi terwujudnya kesejahteraan dalam rumah tangga Dewan Juri yang terhormat. Lanjut kepada bangunan argumentasi kami Dewan Juri yang terhormat, yaitu yang pertama, pada sektor ini pada sektor yang dimaksud di sini adalah sektor bisnis dan politik, keterlibatan perempuan sudah mencukupi Dewan Juri yang terhormat. Pada data yang dikutip dari laman Kementerian Keuangan.co.id, presentasi partisipasi perempuan di dunia ekonomi dan bisnis itu sudah sebesar 60,5%. Bisa kita yang artinya data ini menunjukkan bahwasanya partisipasi perempuan itu sudah lebih besar dari partisipasi laki-laki Dewan Juri yang terhormat. Kemudian pada sektor politik, keterlibatan perempuan itu sudah mencapai angka 40% Dewan Juri yang terhormat, yang artinya ini sudah melebihi kuota yang diterapkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 bahwasanya kuota perempuan adalah 30% Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, hadirlah solusi kami, yaitu dengan meningkatkan pemberdayaan
pekerjaan feminis Dewan Juri yang terhormat. Tadi saudaraku mengatakan bahwasanya kami dari tim oposisi ini memberikan pemindahan yang memberikan penjelasan yang tidak masuk ke dalam mosi kita kali ini. Namun ketahuilah Dewan Juri yang terhormat, pemindahan kuota, pemindahan partisipasi dari sektor bisnis dan politik itu menjadi solusi kami Dewan Juri yang terhormat, karena kami melihat bahwa fakta dan datanya keterlibatan perempuan dalam sektor bisnis dan politik itu sudah mencukupi Dewan Juri yang terhormat. Kemudian melanjutkan bangunan argumentasi kami bahwasanya solusi kami itu yaitu dengan meningkatkan pemberdayaan perempuan di sektor pekerjaan feminis. Kami mengambil salah satu contoh di sektor pendidikan, yaitu keterlibatan perempuan dalam sektor ini sangat minim Dewan Juri yang terhormat, hanya mencapai angka 36,59% Dewan Juri yang terhormat. Dan mengapa ini harus segera ditingkatkan Dewan Juri yang terhormat? Karena seperti yang kita ketahui bahwa pekerjaan seperti menjadi guru TK, SD, SMP itu membutuhkan tenaga kerja yang sabar, lembut, mudah bergaul seperti yang disampaikan oleh pembicara pertama dari tim Pro Dewan Juri yang terhormat. Dan karakteristik atau kodrat perempuan, mereka memiliki sifat-sifat feminis yang dibutuhkan dalam ketenaga kerjaan untuk mendidik anak-anak yang TK, SD, SMP. Sehingga hal inilah yang mendasari kami untuk memilih sebaiknya meningkatkan pemberdayaan perempuan di sektor pendidikan. Kemudian melanjutkan solusi kami Dewan Juri yang terhormat, jika kekhawatiran dari tim proposisi bahwa jika mereka tidak ikut serta dalam sektor politik ini akan menciptakan sifat apatis terhadap perempuan, Dewan Juri yang terhormat kami memberikan solusi yaitu dengan mengadakan kegiatan volunteer yang diselenggarakan oleh UN Women Dewan Juri yang terhormat, yang dimana kegiatan volunteer ini melibatkan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan isu-isu politik sehari-hari Dewan Juri yang terhormat, sehingga walaupun mereka sudah 3 kali. Saya kira ada batasan. Sehingga walaupun mereka tidak masuk ke dalam sektor politik ini Dewan Juri yang terhormat, sehingga jika mereka tidak terjun ke dalam sektor politik ini Dewan Juri yang terhormat, setidaknya mereka dapat tahu dan paham terkait dengan isu-isu politik yang terjadi di kehidupan sehari-hari Dewan Juri yang terhormat. Jadi dengan menerapkan hal ini tentunya kita tidak akan menciptakan perempuan yang apatis terhadap politik hanya karena mereka tidak berkecimpung ke dalam dunia politik Dewan Juri yang terhormat. Kemudian solusi ini juga dapat kita lakukan dengan mekanisme bekerjasama dengan berkolaborasi dengan lembaga Dewan Juri yang terhormat dalam hal ini sebagai bentuk aksi untuk pemberdayaan perempuan yang sesuai dengan kodratnya Dewan Juri yang terhormat. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, saudara menyatakan bahwasanya kesetaraan tidak akan tercipta di sisi kami. Namun ketahuilah Dewan Juri yang terhormat, solusi kami yang dengan mengusulkan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di sektor politik ini justru akan meningkatkan kesetaraan di seluruh sektor Dewan Juri yang terhormat. Dan jika solusi dari tim Pro ingin meningkatkan pemberdayaan hanya di sektor bisnis dan politik, tetapi tidak melihat bagaimana kebutuhan di sektor pendidikan ini terhadap ketenaga kerjaan, ini justru tidak akan menciptakan kesetaraan Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu saya bangga menjadi tim kontra. Baik, saya persilakan untuk kembali speaker dari tim kontra. Pidato saya akan dimulai dari dengan 3, 2, 1. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, sampailah kita di penghujung perdebatan kali ini, yaitu closing statement. Izinkanlah kami Dewan Juri untuk terakhir kalinya dengan tegas, lugas dan mantap bahwa kami menolak penuh mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, istilah kami untuk menjelaskan kesimpulan dari mekanisme dan solusi kami yang telah kami tawarkan Dewan Juri yang terhormat, yaitu solusi kami, yaitu Dewan Juri dari kekhawatiran dari tim proposisi Dewan Juri yang terhormat, ketika perempuan tidak berkecimpung di dunia politik, ini akan menimbulkan apatisme terhadap perempuan. Kami dapat menjawab keraguan itu Dewan Juri yang terhormat dengan cara mengadakan konsistensi kegiatan volunteer yang diadakan oleh Women, yang dimana ini dikaitkan tentang politik Dewan Juri yang terhormat. Dan tadi setelah dielaborasikan oleh pembicara kedua Dewan Juri yang terhormat tentang mekanisme apa saja yang dilakukan, sehingga kami memiliki solusi dan mekanisme yang baik Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, istilah kami untuk terakhir kalinya menyebutkan beberapa poin kekurangan dari
rekam berpikirku dari tim proposisi dan poin klarifikasi dari tim oposisi Dewan Juri terhormat. Yang pertama, Dewan Juri terhormat, saudaraku dari tim proposisi sama sekali tidak membawakan landasan-landasan hukum yang dimana sebagai penunjang argumentasinya Dewan Juri terhormat. Yang kedua, Dewan Juri terhormat gagal menjawab keraguan kami pada layar glorifikasi kami, yaitu pada sektor pendidikan. Dia tidak sama sekali menjelaskan solusi apa dari keraguan kami Dewan Juri terhormat. Yang ketiga, Dewan Juri terhormat, sedari tadi pembicara 1 dan pembicara 3 dari proposisi Dewan Juri tidak menjelaskan peningkatan seperti apa yang mereka aminkan Dewan Juri yang terhormat, sehingga kami tidak dapat menemukan titik cerah dari mosi perdebatan kali ini Dewan Juri terhormat. Dewan Juri terhormat, adapun poin klarifikasi dari tim oposisi Dewan Juri, yang pertama, memiliki landasan hukum sehingga argumen kami kuat Dewan Juri terhormat. Yang kedua, memiliki data-data yang valid dan sumber yang jelas Dewan Juri terhormat. Yang ketiga, mampu menjawab kekhawatiran dari tim proposisi, yaitu ketika perempuan tidak berkecimpung di dunia politik akan menciptakan apatisme Dewan Juri. Adapun kesimpulan dari mosi perdebatan kali ini, yaitu sudah sebaiknya kita yang melihat sebagaimana pemerintahan ini berjalan, bahwa yang sebenarnya yang dibutuhkan adalah peningkatan pemberdayaan sektor yang membutuhkan yaitu pendidikan Dewan Juri yang terhormat, bukan malah peningkatan sektor politik dan bisnis yang dimana sudah mencukupi Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, sehingga kami dapat memenangkan perdebatan kali ini. Argumentasi yang disampaikan oleh rekan berpikirku dari tim proposisi sangat indah Dewan Juri terhormat, dan argumentasi yang dibawakan oleh tim proposisi sangat indah pula Dewan Juri terhormat. Namun ketika disandingkan, argumentasi kami lah yang lebih indah Dewan Juri terhormat. Sekian, kami bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih. Reply speaker dari tim POF, saya persilahkan. Bahkan dari awal mereka hanya melihat data, namun mereka tidak menerangkan bagaimana argumen mereka akan berdampak baik kepada praktikal tentang bagaimana efeknya di masa depan. Kami di sini ingin meningkatkan pemberdayaan perempuan di bisnis dan politik. Karena kenapa? Karena banyaknya wanita yang sangat tertindas karena mereka dalam jumlah yang sedikit. Namun ketika mereka ditingkatkan, apa yang akan terjadi? Mereka dalam jumlah yang banyak sehingga masyarakat minoritas dalam artian perempuan mereka akan lebih diperhatikan. Karena kenapa? Karena kuota dan bersama perempuan karena mereka dari pihak perempuan akan terpenuhi misalnya di politik, sehingga mereka bisa melihat bagaimana kaum minoritas, kaum perempuan yang tertindas, sehingga isu-isu yang tersampaikan terkait dengan perempuan itu bisa terangkat. Berbeda dengan ketika kamu meningkatkan misalnya di sisi sektor pendidikan. Nah, bagaimana kamu akan memberikan bagaimana kamu akan mengangkat isu-isu minoritas misalnya ketika kamu hanya meningkatkan di sektor pendidikan? Apakah kamu akan membantu menyuarakan mereka yang minoritas sedangkan kamu bukan berkecimpung dalam sisi politik? Bukankah ketika kamu di politik kamu lebih bisa bersuara, lebih bisa mengekspresikan bagaimana kaum minoritas, kaum perempuan yang selama ini tertindas, sehingga apa? Sehingga ketika posisi kamu meningkat, ketika kamu lebih banyak, hal ini akan membuat kamu akan lebih didengar oleh misalnya banyak orang Dewan Juri terhormat. Sehingga apa? Ini akan lebih berdampak ke jangka panjang. Karena kenapa? Pertama, kesetaraan akan lebih tercapai di sisi kami. Akhirnya poin kedua, diskriminasi akan berkurang. Karena kenapa? Karena misalnya perempuan sudah ada di sektor politik, sehingga mereka bisa mengangkat ataupun bisa melihat bagaimana kaum minoritas, kaum perempuan yang misalnya tertindas. Atau poin yang C, keamanan para wanita dalam misalnya sektor ini akan lebih terjaga. Karena kenapa? Karena sudah adanya kesetaraan, mereka setara antara laki-laki dan perempuan, sehingga apa? Sehingga hal ini bisa memunculkan bagaimana kesetaraan itu dilakukan Dewan Juri terhormat. Nah, sadarilah mereka 2 menit 8 detik pembicaraan pertama mereka sisakan, bahkan mereka hanya bermain di diksi kata mereka, namun poin yang seharusnya mereka katakan tidak tersampaikan. Mereka hanya memperindah kata-kata mereka, namun apa? Poin dan inti yang mereka sampaikan tidak tersampaikan Dewan Juri terhormat. Sadarilah hal tersebut. Nah, mereka hanya bermain ke repetisi dan repetisi, bahkan pembicaraan pertama, kedua, ketiga mereka seakan-akan mengulangi argumentasi bisnis mereka tanpa melihat bagaimana worst case tersebut. Nah, sehingga mereka tidak tahu sih kenapa, karena bagaimana kita akan mengerucutkan bagaimana kita akan misalnya melihat ataupun bagaimana nanti di bisnis dan politik itu. Nah, bagaimana BOP masing-masing yang misalnya kami akan mengatakan bagaimana beban pembuktian harus dibuktikan, yaitu yang pertama yang kesetaraan gender tercapai. Bahkan dari awal
kami juga akan telah membuktikan bagaimana beban yang misalnya diskriminasi akan berkurang. Karena kenapa? Karena ketika kamu berkecimpung, ketika kamu ditingkatkan lagi di misalnya di politik dan bisnis, sehingga apa? Sehingga kamu bisa mengalahkan populasi misalnya dari laki-laki tersebut. Sekian kami banget itu. Itu tadi kita sudah melihat pertandingan debat dari dua tim dari SMA Islam Cirebon dan Bangsa Kota Makassar. Meraplause. Selanjutnya saya persilakan kepada Dewan Juri untuk memberikan adjudikasi kepada masing-masing Oke, teman-teman, sebelumnya tepuk tangan buat tim pemerintah dan tim oposisi sudah menjalankan perdebatan yang menurut saya sangat menarik, dari segi argumen tentu saja, dari segi penyampaian, dari segi metode dari semua tim, baik dari segi pro maupun tim kontra. Cuma namanya perdebatan, perlombaan, pasti akan ada menang dan kalah, dan itu sudah pasti tidak mungkin kalian bakal maju dua-duanya sedangkan kita pasti sudah gugur. Mungkin saya lebih ke gambaran umum karena ini tidak langsung diumumkan siapa menang kalahnya, jadi mungkin saya cuma memberikan gambaran umum terkait alur perdebatan dan mungkin apa-apa saja perbaikan yang bisa kita lakukan ke depannya, baik itu dari tim pemerintah maupun dari tim oposisi. Mungkin yang pertama yang perlu saya mention, berhubung karena ini adalah record motion, otomatis kebaharuan data terkait juga dengan penggunaan data yang dibawakan itu tentu saja dinilai. Ini sudah disampaikan pada saat technical meeting bersama teman-teman karena ini record, kecuali ketika kita sudah masuk ke dalam babak yang menggunakan impromptu motion. Mungkin ini tidak terlalu dinilai signifikan ketika kita membawakan data yang sedemikian rupa, sedangkan ini paper. Maka dari harapan dari saya sendiri sebagai dewan juri, kalian membawakan kebaharuan data, entah itu dari segi undang-undang atau segi data yang berbentuk numerik yang kalian bawakan, itu tentu juga akan menjadi pertimbangan saya dalam penilaian. Kedua tim punya goals masing-masing. Maunya kalian itu akan ada kesetaraan gender antara kedua belah pihak, pro pun mau kesetaraan gender dan tim kontra juga mau kesetaraan gender. Cuma hal yang mungkin bisa di highlight lagi, sebelumnya kalian mungkin perlu mengkarakteristikkan sebenarnya kesetaraan gender yang kalian maksud itu seperti apa, karena bias sekali antara gender equity dengan gender equality. Kalau kita berbicara tentang SDGs, ada namanya gender equality dan ada namanya gender equity, sedangkan itu merupakan dua hal yang berbeda. Sedangkan di perdebatan yang saya lihat, kalian itu melihat, oh ternyata bos kami itu adalah gender equality, sedangkan gender equality ya memberikan kesempatan peluang yang sama terhadap baik perempuan maupun laki-laki. Sedangkan gender equity itu lebih ke keadilan gender, memberikan kesempatan sesuai dengan porsi masing-masing. Jadi tidak dibedakan ternyata karena secara biologi mungkin perempuan seperti ini, maka ternyata itu mempengaruhi juga peluang dan kesempatannya mereka. Nah, itu yang perlu kalian tekankan baik dari tim pro dan tim kontra. Kalian sebenarnya maunya seperti apa sih? Saya kasih satu analisa. Ketika kalian menggunakan gender equality, artinya kesetaraan gender yang memiliki peluang yang sama, artinya ketika kalian memberikan peluang antara laki-laki dan perempuan, harusnya 50% laki-laki, 50% di perempuan. Itu yang namanya kesetaraan gender atau gender equality. Sedangkan gender equity, ya kita kasih sesuai porsinya. Oh, ternyata kemampuan si A seperti ini, maka harusnya seperti ini persenannya. Kemampuan B seperti ini, maka seperti ini persenannya. Nah, itu yang perlu kalian karakteristikkan sedari awal. Dan mungkin
dari segi metode yang kalian sampaikan, saya rasa tim pro dan kontra punya metodenya masing-masing dan itu cukup menjadi karakteristik setiap tim. Tapi dari overall dari perdebatan, saya rasa sudah sangat kena kalian bawakan ini disanggah dan dikasih umpan balik, di tackle lagi, itu menurut saya sudah sangat menarik. Cuma catatan lagi, berhubung karena ini bukan penilaian ASEAN Parlemen seperti biasa, mungkin kalian sudah umum metode itu kan biasanya kita penilaian dalam hal etikanya itu bisa ya. Nah ini kan tidak, ini digabungkan karena kita mengikut sama penilaiannya LDPI nasional. Maka dari itu hal-hal seperti hal teknis seperti instruksi dan lain sebagainya tetap masuk dalam penilaian. Jadi kalau ada kesempatan instruksi silahkan dipergunakan sebaik mungkin. Dan ya ingat tadi mungkin peserta mempertanyakan apakah ini kita pakai maksimal 3 kali instruksi atau tidak. Itu tidak ada batasan karena kita pakai interval ya. Jadi mungkin itu siapapun yang lolos ke babak selanjutnya mohon dipertimbangkan lagi, mohon diperhatikan hal-hal teknis seperti itu. Terima kasih. Tadi adjudikasi dari Dewan Juri. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.